Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama aku Kaliza. Salam kenal semua. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenal alat komunikasi, baik tradisional ataupun modern. Dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman pasti menggunakan alat komunikasi. Nah, sebelum itu, Kaliza mau tanya, apakah teman-teman tahu apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi itu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, alat komunikasi sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu alat komunikasi modern dan tradisional. Sebelum kita mengenal manfaat dan pengelompokan alat komunikasi ke dalam kategori tradisional atau modern, sebelum itu ada yang tahu apa aja sih macam-macam dari alat komunikasi itu? Wah, hebat teman-teman, macam-macam dari alat komunikasi itu. Yang pertama ada beduk, kedua ada kentongan, ketiga lonceng, keempat surat, dan sebelum itu ada yang tahu ini alat komunikasi apa ya? Wah, benar. Ini adalah alat komunikasi handphone. Selanjutnya ada alat komunikasi televisi, komputer, laptop, dan radio. Nah, itu dia teman-teman, terkait macam-macam dari alat komunikasi. Hari ini kita akan membahas terkait alat komunikasi tradisional dan modern beserta manfaatnya. Nah, pertama, kita akan bahas terkait alat komunikasi tradisional dan manfaatnya. Alat komunikasi tradisional adalah alat yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Teman-teman, ada yang tahu ada apa aja sih alat komunikasi tradisional itu? Wah, benar. Yang pertama ada beduk. Dengan tabuhan beduk bisa memanggil massa ataupun mengingatkan waktu ibadah. Manfaat dari beduk yaitu sebagai penanda waktu penting seperti penanda waktu beribadah. Yang kedua adalah kantungan. Kantungan fungsi utamanya untuk mengumpulkan orang, biasanya digunakan untuk ronda malam. Manfaat dari kantungan untuk memberi suatu tanda atau alarm, seperti memberi informasi penanda bencana alam ataupun ketika ada pencuri. Yang ketiga, lonceng. Lonceng adalah sebuah benda yang terbuat dari logam yang bisa digunakan untuk mengumpulkan orang atau memberi tanda waktu masuk atau keluar kelas. Selanjutnya yaitu surat. Surat menggunakan media kertas yang bisa menyampaikan tulisan yang kita buat untuk seseorang. Untuk saat ini surat sudah jarang digunakan. Nah, manfaat dari surat yaitu untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, itu dia teman-teman terkait macam-macam alat komunikasi tradisional dengan manfaatnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan alat komunikasi modern dengan manfaatnya. Alat komunikasi modern adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang memiliki teknologi. Nah, ayo cek satu-satu, ada apa saja ya alat komunikasi modern itu? Yang pertama yaitu handphone. Handphone adalah alat komunikasi jarak jauh dengan suara, tulisan, ataupun video call. Memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat kita gunakan untuk video call, menonton, mendengarkan musik, dan mengambil gambar. Nah, handphone sekarang ini lebih canggih ya teman-teman. Yang kedua yaitu radio. Radio berguna untuk menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetika. Nah, manfaat dari radio yaitu untuk menyampaikan berita. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara dan gambar. Anak-anak di rumah pasti sering kan menonton televisi. Manfaat dari televisi untuk menyampaikan informasi dan pesan dalam bentuk suara dan gambar.
alat komunikasi modern yang terakhir yaitu laptop. Laptop merupakan alat yang canggih dan mampu memberikan informasi berupa gambar, suara, ataupun tulisan. Nah, manfaat dari laptop yaitu memberikan informasi melalui gambar, tulisan, ataupun suara dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, itu dia teman-teman terkait macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern beserta manfaatnya. Nah, alat komunikasi tradisional itu yang pertama ada beduk, kentungan, lonceng, dan surat. Sedangkan alat komunikasi modern ada handphone, radio, televisi, dan laptop. Semoga kita semua bisa memanfaatkan media komunikasi dengan bijak ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman untuk videonya. Sampai berjumpa lagi dengan Kaliza. Dadah!